Halo teman, apakah jika kita galbel lebih dari 90 hari akan dipenjara dan disita aset? Ini jawabannya. Nah, ini adalah bentuk jawaban saya tentang pertanyaan teman-teman yang sekarang ketakutan sudah galbel alias tidak bertagihan selama 90 hari lebih, karena pada saat itu adalah rawannya untuk ditagih debt collector langsung ke rumah ya teman. Jadi banyak yang bingung apakah nanti saya akan dipenjara, apakah nanti akan saya disita aset pada saat debt collector datang. Jadi akan saya bahas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu jika debt collector itu tidak punya hak satupun untuk memenjarakan teman-teman atau mempolisikan teman-teman. Kenapa? Karena ya namanya masalah keuangan itu adalah masalah perdata bukan pidana. Jadi teman-teman harus bedakan ini perdata dan pidana. Untuk masalah pidana itu misalnya memukul orang itu bisa kena visum dan ada banyak hal yang mempengaruhi itu. Tapi kalau perdata itu menyangkut tentang keuangan, tentang banyak hal yang tentang literasi tentang ada uang yang beredar seperti itu teman. Jadi bedanya seperti itu. Jadi perdata dan pidana itu harus teman-teman ketahui. Jika memang teman-teman sudah galbel 90 hari lebih, teman-teman tidak akan pernah dipenjara. Kenapa? Karena ini masuknya perdata bukan pidana. Itu yang pertama. Untuk masalah penjara jelas clear di sini teman, tidak akan ada teman-teman dipenjara seperti itu. Nah, yang kedua adalah sita aset. Bagaimana Bang? Nanti debt collector datang akan sita aset saya seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu tentang masalah ini. Kita pinjam di pinjaman online itu cuma menautkan yang namanya KTP saja. Jadi jaminannya cuma KTP, tidak surat tanah, tidak BPKB atau yang lainnya. Jadi tidak akan mungkin untuk yang namanya sita aset. Nah, sita aset itu sendiri biasanya dilakukan bank dan itu bisa dilakukan pada saat itu sudah ketok palu dari hakim. Jadi ada persidangan terlebih dahulu. Tapi untuk kasus pinjaman online ini orangnya kan ribuan ya teman, ribuan. Jadi banyak sekali orang yang sudah galbel dan tidak bayar. Tidak mungkin semua orang akan masuk ke yang namanya meja hijau pengadilan. Satupun saya belum lihat berita ada orang yang galbel pinjaman online itu masuk meja persidangan dan diketok palu akan kena sita aset. Itu tidak akan pernah bisa teman. Kenapa? Karena ngurusi orang ribuan itu banyak sekali, itu akan menyita waktu, menyita tenaga pinjaman online. Jadi mereka lebih baik mengikhlaskan uangnya untuk tukang galbel atau malah mereka membayar debt collector yang banyak untuk menagih seperti itu. Itu cara yang lebih efektif dan efisien buat pinjaman online untuk bisa menarik uang mereka kembali. Nah, kalau sidang kan sangat susah ya teman, itu prosesnya lama, ribuan orang juga. Jadi tidak akan pernah yang namanya adanya sita aset. Jadi umumnya debt collector datang itu cuma mengingatkan, menagih kita, tidak lebih dari itu. Jika teman-teman kuat mental ya hadapi, kalau tidak kuat mental ya sudah tinggalkan teman-teman, ganti tempat tinggal sementara waktu, itu lebih aman untuk kedepannya. Jadi santai saja, tetap semangat, jangan kelokro ya teman. Jadi teman-teman harus fokus pada pendapatan teman-teman. Menaikkan income per bulan itu sangat penting. Jadi teman-teman harus berpikir terus bagaimana caranya. Teman-teman cari di YouTube, di banyak sekali hal yang bisa membuat teman-teman income-nya naik per bulan. Jadi jangan pernah menyerah tentang masalah ini. Nah, saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.